Santuy, tenang aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwiguna dari Offering A dan saya bersama partner saya MG Farid Zunroin dari Offering C. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang ultrasonic pulse velocity test dengan topik pengujian beton keras. Langsung saja saya presentkan. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Ultrasonic pulse velocity test sendiri termasuk pengujian non-destruktif pada beton, atau yakni pengujian tanpa menghancurkan beton itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Gifarid. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ultrasonic pulse velocity test atau yang disebut UPV. Tes ini dilakukan tujuan untuk memahami beberapa parameter yang dapat mempengaruhi beton dengan karakteristik yang berbeda, dan berbagai tipe agregat UPV dapat berkontribusi dengan pengendalian kerusakan dan kualitas. Next. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah. Belum. Penggunaan UPV. Metode UPV adalah salah satu bentuk pengujian non-destruktif pada material, yaitu menyelidiki kualitas bahan beton seperti mendeteksi adanya cacat, retakan internal, dan daya tahan beton yang di metode UPV, yaitu untuk mengukur perambatan gelombang ultrasonik yang terjadi melintang dan permukaan dalam beton dengan cara langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Next. Rumus UPV. Adapun rumus atau cara perhitungannya yaitu V sama dengan L per delta T. Next. Menunjukkan tingkat kerjaan yang digunakannya. Kemudian kita dapat melihat nilai dengan menggunakan pedoman yang diberikan pada tabel di bawah ini. Yang pertama di atas 4,5. Hasil penilaiannya luar biasa. Yang kedua 3,5 hingga 4,5. Hasil penilaiannya baik. Yang ketiga 3,0 sampai 3,5. Hasil penilaiannya yaitu medium. Dan yang terakhir atau yang disebut keempat di bawah 3,0. Hasil penilaiannya diragukan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Untuk gambaran umum pengujian UPV sendiri seperti gambar yang saya tampilkan, di mana kita membutuhkan suatu beton untuk pengetesan mungkin. Yang pertama untuk alat-alatnya adalah transmitting transducer atau alat sebagai nantinya yang ditempelkan ke permukaan beton. Kemudian yang kedua pulse generator sebagai di dalam mesin pundit atau nama mesinnya itu sendiri bernama pundit. Kemudian time measuring unit sebagai penghitung waktu kecepatan itu. Kemudian receiver amplifier, dan untuk menerima gelombang itu dinamakan receiving transducer. Kemudian setelah datanya diolah ditampilkan dalam time display unit. Sebenarnya untuk pengujian ini menurut ASTM, menurut standar ada 3 metode. Yang pertama direct yang pertama direct transducer, kemudian yang kedua indirect, dan yang ketiga semi direct. Untuk penjelasannya langsung kita jelaskan di videonya saja agar lebih jelas.
untuk tes ini sendiri termasuk tes non-destruktif atau tanpa menghancurkan beton itu sendiri. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan beton, kemudian apakah di dalamnya ada crack. Ini sebagai device-nya ataupun unitnya, kemudian ini transducer, dan yang ini receiver. Di dalam ini ada electrical bus generator, amplifier seperti yang saya sebutkan tadi, dan electronic timing circuit yang nantinya ditampilkan di LCD-nya. Nah, ini gelombangnya melalui beton, kemudian menampilkan waktu. Ini yang saya maksud tadi, ada 3, yakni direct transmission, semi-direct transmission, dan indirect transmission. Bedanya apa? Sebenarnya kalau untuk bedanya hanya di posisinya saja, tetapi yang sangat akurat dan paling sering dipakai adalah direct transmission. Langsung kita lanjutkan. Nah, seperti yang gambar tadi adalah direct transmission seperti contoh ini, sangat akurat dan reliable. Kemudian yang kedua adalah semi direct. Nah, untuk posisinya sendiri kalau semi direct, alatnya transducer dan receiver itu sama-sama menghadap ke bawah, seperti gambar. Jadi untuk transducer kurang disarankan karena kurang baik nantinya untuk pengetesan ini sendiri. Kemudian dan yang terakhir indirect transmission, dan ini adalah yang paling lemah, istilahnya least satisfactory adalah yang istilahnya hasilnya paling lemah, indirect. Dari ketiga tersebut yang paling sering digunakan pada struktur bangunan adalah yang direct transmission. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana untuk menghitungnya satuan panjang dari beton itu sendiri kemudian dibagi waktu atau delta T. Sama seperti yang dijelaskan partner saya, di mana di atas 4,5 sangat bagus, 3,5 sampai 4,5 baik, kemudian 3,0 sampai 3,5 medium, dan di bawah 3,0 itu sangat jelek. Lalu apakah tujuannya? Pengujian ini yang pertama ini untuk mengetahui strength atau kekuatan, homogenitas, terus kelembapan udara, crack di dalam, crack, segregation, dan lain-lain. Untuk kesimpulannya sendiri, sebenarnya penilaian kekuatan tekan beton dari nilai kecepatan denyut ultrasonik kurang memadai, karena secara statistik keyakinan korelasi antara kecepatan denyut ultrasonik dan kuat tekan beton tidak terlalu tinggi. Maka dari itu sebenarnya 50-50, ada yang memakai, kemudian ada yang tidak. Tapi kalau untuk keunggulan dari tes-tes yang lain, mungkin karena alatnya mudah untuk dibawa, karena kecil, kemudian mudah untuk digunakan dengan cara kita menempelkan seperti semen di permukaan transceiver dan transducer dan receivernya, kemudian ditempelkan pada permukaan betonnya. Nah, itu sudah menghasilkan gelombang dan kita bisa menilai itu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kami berharap dapat dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.